Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa Irsyad dengan NIM F1S1 20050. Pada video kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait topik analisis proses bisnis, di mana di sini saya merangkum artikel yang berjudul Analisis Proses Bisnis Online Marketplace di Fiverr. Keterbatasan fisik yang dimiliki para penyandang difabel tidak menghalangi aktivitas keseharian mereka. Tidak sedikit pelatihan yang biasa mereka ikuti untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian. Dan kemudian pelatihan tersebut dijadikan peluang bisnis oleh para penyandang difabel. Ada yang membuka usaha kerajinan tangan, makanan ringan, dan lain-lainnya. Namun, keterbatasan fisik yang dimiliki menjadi hambatan dalam memasarkan produk secara langsung, sehingga mereka masih melakukan penjualan produk dengan berkeliling yang sifatnya masih konvensional. Di era digital saat ini, siapapun itu tak terkecuali wira swasta difabel perlu mengembangkan usaha dagangan online untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka. Tanpa keterampilan digital ini, mereka tidak dapat bersaing secara sosial dan ataupun ekonomi. Online marketplace merupakan model bisnis di mana sistem yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tetapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi harus difasilitasi oleh sistem yang bersangkutan. Dengan online marketplace ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi digital. Siapa saja dapat mewujudkan mimpi untuk membangun bisnis, tak terkecuali para penyandang difabel. Online marketplace untuk penyandang difabel harus mengedepankan aspek sosial selain aspek ekonomi. Membangun sebuah sistem berbasis sosial enterprise perlu diperhatikan bagaimana proses yang berjalan di dalamnya, sesuai dengan kemampuan wira swasta difabel. Terdapat beberapa masalah bagi wira swasta penyandang difabel dalam hal memasarkan produk dan layanan mereka. Di antaranya, masih melakukan semuanya secara konvensional yang mengakibatkan banyak waktu yang terbuang. Yang kedua, adanya alur proses bisnis yang kurang cocok untuk mereka, apalagi online marketplace yang ada saat ini seperti Bukalapak atau Tokopedia dan lain sebagainya, belum ada produk ataupun layanan khusus hasil UMKM via kabel yang dijual dan dipromosikan dalam sistem tersebut. Nah, yang ketiga, adanya sulitnya mengakses dan bermitra dengan marketplace menjadi kendala utama mereka untuk maju dan berkembang. Sehingga mereka butuh suatu wadah khusus agar UMKM difabel dapat berkembang dalam hal memasarkan produk dan layanannya. Berikut merupakan tabel dari jenis-jenis interaksi antara pelaku bisnis. Yang pertama ada B2B, bentuk transaksi antar bisnis seperti melibatkan produsen dan grosir atau grosir dan pengencer, di mana B2B mengacu pada bisnis yang dilakukan antar perusahaan. Lalu ada B2C, yang mana mengacu pada proses penjualan produk dan layanan langsung antara konsumen yang merupakan pengguna akhir dari produk atau layanannya. Sebagian besar perusahaan yang menjual langsung ke konsumen dapat disebut sebagai perusahaan B2C. Lalu ada C2C, model bisnis di mana pelanggan dapat berdagang satu sama lain yang dilakukan oleh individu atau konsumen kepada konsumen lainnya. Lalu ada C2B, di mana pengguna akhir atau konsumen membuat produk atau layanan yang digunakan organisasi untuk menyelesaikan proses bisnis atau mendapatkan keunggulan kompetitif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan metode in-depth interview, di mana proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan informan untuk mengeksplorasi perspektif, ide, program, atau situasi tertentu.
Kemudian proses pengumpulan data tidak hanya dilakukan dengan wawancara, studi literatur juga dilakukan untuk mengetahui pengalaman tersebut, pengalaman terdahulu. Ada sebanyak 21 literatur yang sudah diulas oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai online marketplace dan potensi ponsel untuk disable. Proses bisnis yang dirancang menggunakan post-bullshit chart. Analisis online, marketplace, dan penggunaan ponsel untuk disable ditinjau dari berbagai elemen. Dan hasil analisis data primer dan studi literatur menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya penerapan online marketplace untuk disable memasarkan dan mempromosikan produk dan layanan mereka. Menurut Bapak Triyono, selaku salah satu informan yang diwawancarai, dia mengatakan bahwa produk dan layanan hasil para penyandang difabel tidak lebih dari 3 kategori. Yang pertama, kerajinan tangan seperti batik, keset, hiasan. Yang kedua, kuliner atau makanan ringan. Yang ketiga, jasa atau layanan, misalnya servis komputer, servis HP, servis kulkas, layanan pijat difabel. Online marketplace khusus difabel yang sebelumnya dirancang mengalami beberapa kendala. Salah satunya karena alur proses bisnis yang kurang sesuai diterapkan pada online marketplace difabel. Bapak Triyono juga menyampaikan idenya untuk mendasari difabel dengan social enterprise sebelum melangkah ke online marketplace. Dengan mengelompokkan komunitas sehingga lebih mudah mengkoordinasikan dan tidak merepotkan. Karena jika dilakukan secara individu, mereka tidak ada waktu untuk mengurusi HP, sibuk mencari bahan, dan membuat produk sendiri. Berikut merupakan komparasi beberapa kendala online marketplace khusus disable. Setelah pengumpulan data primer dan studi literatur mengenai online marketplace difabel dan potensi ponsel terhadap bisnis difabel, terdapat beberapa faktor yang signifikan dalam menentukan keberhasilan online marketplace difabel. Yang pertama yaitu jenis interaksi yang sebaiknya diterapkan dalam online marketplace difabel adalah model bisnis B2C, yaitu business to consumer. Hal ini diperkuat dengan data dari penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa perusahaan mikro dikelompokkan menurut kategori produk dan layanan, misalnya pengrajin furnitur, layanan pijat disable. Berikut merupakan modal bisnis B2C atau bisnis to consumer sebagai saran dari peneliti untuk online marketplace disable. Di mana langkah pertama itu seller bisnis itu mengupload detail dari produk, lalu pembeli akan mengakses informasi produk tersebut. Nah, lalu pembeli akan memesan produk yang mana nanti akan menerima proses pemesanan dan pengiriman produk dari seller bisnis. Langkah selanjutnya adalah membuat perancangan sistem informasi untuk online marketplace disable. Yang pertama ada Transaction Processing System yang disingkat dengan TPS. TPS merupakan sistem informasi yang mengatur segala bentuk proses transaksi antara pemilik perusahaan dengan target konsumen. Pada online marketplace disable, TPS ditangani oleh Customer Service. Dalam kasus ini, penanggung jawab UMKM setiap kategori produk atau layanan bertugas menangani masalah dari pelanggan dan merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua ada Management Information System atau MES. MES itu adalah sistem informasi yang menyediakan atau memberikan laporan detail kepada pihak manajemen. Pada online marketplace disable, Management Information System terdapat pada laporan data dari penanggung jawab UMKM kepada atasan bidang. Dalam sebuah sistem online, marketplace selalu ada interaksi antara penjual pembeli dan sistem itu sendiri.
Berikut merupakan saran dari peneliti untuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh ketiga aktor tersebut. Pertama, ada penjual sistem dan pembeli melakukan proses login. Nah, lalu penjual melakukan proses registrasi. Ini penjual membuat toko, lalu sistem memproses pembuatan toko dengan form deskripsi produk atau layanannya, lalu pembeli melakukan transaksi, itu pembelian atau pembayaran. Nah, lalu pada penjual upload produk dan menambahkan produk. Di sistem akan memberikan notifikasi pesan baru. Nah, pembeli akan mencari barang. Nah, yang kelima, penjual akan melihat daftar produk. Sistem memvalidasi order, lalu pembeli akan melihat keranjang belanjaannya. Yang keenam, penjual melihat data pesanan baru. Di sistem pembuatan invoice, pembeli akan melihat status pengiriman produk atau layanan. Lalu yang ketujuh, penjual akan melihat data konfirmasi pengiriman. Dari sistem cek pembayaran, si pembeli memberi penilaian produk atau layanan. Yang kedelapan, penjual akan melihat data status pengiriman. Sistem update status pengiriman produk atau layanan. Lalu pembeli akan menghubungi penjual sebagai penanggung jawab tiap kategori produk atau layanan. Lalu yang kesembilan, melihat daftar transaksi. Penjual akan melihat daftar transaksi. Di sistem, update berita terbaru dan produk atau layanan populer di cek. Nah, di pembeli akan edit alamat pengiriman. Kemudian di nomor 10, penjual akan mengubah stok produk di sistem rekap data penjualan. Yang ke-11, penjual akan mengunduh data penjualan. Setelah mengetahui kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh kegiatan ketiga aktor, penjual, sistem, dan pembeli. Nah, online marketplace disable selanjutnya merancang alur proses bisnis agar lebih mudah dipahami. Berikut merupakan alur proses bisnis online marketplace disable. Di gambar berikut. Nah, kesimpulannya, jenis interaksi bisnis dan alur proses bisnis yang digunakan dalam online marketplace disable sangat menentukan keberhasilan sebuah bisnis para penyandang disabel. Dengan online marketplace yang dibangun khusus untuk disabel ini tidak hanya membantu mempromosikan produk dan layanan karya disabel, melainkan juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi online yang berjalan dalam sistem difasilitasi oleh sistem yang bersangkutan. Dengan pengelompokan produk dan layanan berdasarkan kategori UMKM, terbukti menjadikan sistem berjalan lebih mudah dan memudahkan wira swasta disabel dalam mengelola pesanan. Rancangan proses bisnis dapat mengidentifikasi dan memodifikasi proses yang ada untuk memperbaiki di masa yang akan datang, dan dapat mewujudkan sistem dengan biaya yang serendah mungkin, waktu secepat mungkin dengan kualitas yang terbaik. Dengan proses bisnis yang baik, tidak ada kinerja yang terhambat, kepuasan pelanggan meningkat, dapat mengurangi biaya pelayanan. Kegiatan transaksi penjualan produk dan layanan dapat dipahami dengan baik menggunakan proses bisnis TTMN yang telah dirancang oleh peneliti. Saran untuk penelitian di masa depan yaitu melakukan lebih banyak studi yang terperinci dan detail mengenai interaksi dan cara wira swasta disabel dalam manajemen bisnis pada era digital saat ini, sehingga peneliti dapat membangun sistem yang memang sesuai dengan fakta di lapangan. Semua ini diharapkan dapat memudahkan wira swasta disabel dalam bersaing di bidang ekonomi maupun sosial. Thank you. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.